hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari datang dengan penuh kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kembali datang dengan kerinduan hati kita, saudara. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan
kepadamu lihat seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, bersamamu menikmati Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan di dalam masyarakat. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau, Allah yang mulia. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ya dalam masyarakat. Sebab Kau layak kami sembah Tuhan, layak kami tinggikan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar Engkau dapati kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, di dalam masyarakat. Haleluya. Kau yang kami sembah Yesus, Kau yang kami rindukan Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau. Haleluya, haleluya. Oh. Ya la ba la ba la ba sha la la ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Ya la ba ta ka la ba la ba sha la la mo. Dan puji nama-Mu, dan puji nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya la batakara la bara la bara la bashara la batakara la bara. Hipa patakara la bara 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 la bashikira la bara la bara la. Haleluya, haleluya. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, serahkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari lebih lagi katakan, menyenangkanmu, serahkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, serahkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari dengan segenap hati kita menyenangkanmu, serahkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, serahkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Yang nyata yang kita hadapi, saya silakan di slide yang ketiga Bu Maya. Nah, ini saya menuliskan dekat dengan kekuasaan. Apa yang terjadi ketika seseorang dekat dengan kekuasaan? Yang saya amati adalah ketika orang itu dekat dengan kekuasaan, maka orang ini biasanya berlaku sembrono. Apa-apa dikaitkan dengan bosnya, ya. Apa-apa dikaitkan dengan apa yang menjadi pemimpinnya. Saya pernah di dalam dunia rohani ya. Saya punya teman, dia sebagai sekretaris gereja. Nah, selalu dalam hal apapun juga dia mengatasnamakan gembala, sebab kita tahu seorang sekretaris itu sangat dekat dengan pemimpin. Karena semua surat, semua instruksi, semua pertemuan-pertemuan itu dia yang mengumpulkan, dia yang menjadi kalau saya mau katakan seorang sekretaris itu kadang-kadang lebih daripada wakil daripada pemimpin itu sendiri. Nah, ketika dekat dengan seorang pemimpin, ya, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia bisa mengatasnamakan atau menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Dan kita lihat di mana-mana, di dalam pemerintahan, di dalam apa saja termasuk dalam gereja Tuhan, ketika dekat dengan pemimpin, pasti yang kedua adalah dia nantinya akan menjadi seorang pemberontak. Rebellion. Saya temukan di dalam beberapa hal ya, kalau kita lihat di dalam tokoh-tokoh nasional, dalam partai-partai, di dalam gereja Tuhan, yang memberontak itu bukan orang biasa. Orang yang dekat dengan kekuasaan. Orang yang mendapatkan anugerah dekat dengan pemimpin. Maka dengan mudahnya dia berkata, Pak, aku tidak cocok, saya mau pergi. Dan itu terjadi juga di dalam surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kenapa saya katakan demikian? Sebab kita tahu bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Sejak awal Tuhan menetapkan bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Bangsa yang memegang komando, bangsa yang memegang anugerah, bangsa yang tidak sama perlakuannya dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi dalam kitab Roma ini, kalau saudara nanti membaca dengan teliti, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, bahkan sampai ayat yang ke-10, bagaimana sikap dan tindakan Israel ini adalah seolah-olah, kalau di dalam ayat 21, 22, 23, seolah-olah dia menantang Tuhan. Seolah-olah dia orang yang paling dekat dengan Tuhan. Jadi saya sampaikan bahwa orang yang memberontak, orang yang berani berkata tidak benar, itu adalah orang-orang yang dekat dengan pemimpin. Dan ternyata bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah didapatkan oleh Rasul Paulus hal yang sama. Karena itu kalau saudara melihat di dalam ayat yang pertama,
Saya bacakan demikian, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Itulah yang kita temukan dalam Roma pasal yang ke-9, bagaimana yang seharusnya Israel itu bangsa yang tidak dapat diganggu-gugat, bangsa yang dipilih oleh Allah dengan sendirinya, dan tidak ada bangsa lain yang setara dengan orang Israel. Tetapi sikap dan tindakannya tidak mencerminkan seperti apa yang diharapkan oleh Allah sendiri. Ya, nanti sudah bisa membaca lengkap. Tapi saya akan memberikan kepada saudara ayat 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan menegarkan hati kepada siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apa lagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Kita lihat ini dalam kitab Yeremia jelas sekali. Dalam Yeremia pasal 17 saya sampaikan di FA kemarin, ya 17 di sana ada 18 ada 19 dan pasal 18 adalah ayat yang mengantarai antara pasal 17 dan ayat 19. Sehingga sekali lagi Tuhan sebenarnya sedang menginginkan sesuatu dalam proses rencananya. Jadi ketika Rasul Paulus melihat hal ini sebagai bangsa yang sama-sama orang Israel, orang Yahudi, dia merasa bersedih hati. Oleh karena apa? Apa yang seharusnya dikerjakan, tidak dikerjakan. Bahkan apa? Memberontak kepada Tuhan. Yang berikutnya kita lihat. Nah, karena rencana Allah harus terjadi, maka kitalah, kalau tadi kita membaca dalam ayat yang ke-23, ya, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah disiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita. Jadi karena ketersesatan bangsa Israel, yang seharusnya memegang tongkat estafet, yang seharusnya memegang sesuatu yang penting daripada Tuhan, yang seharusnya menjadi bejana yang mulia, bejana yang dibentuk oleh Allah, tetapi karena bangsa ini tegar tengkuk, yang sampai akhirnya dia berkata, biarkanlah darahnya tertanggung kepadaku ketika Yesus dihukum mati. Maka untuk menggantikan rencana Allah, Paulus memberikan kepada kita satu perkataan yang ini adalah juga perkataan Yesus sendiri, di mana kita sebagai orang-orang yang bukan orang Israel itu dicangkokkan. Ya, Alkitab juga mengatakan begini, bila Tuhan saja yang tidak menyayangkan umat pilihannya, apalagi kita. Nah untuk itu kasih Tuhan malam hari ini, kita yang sekarang sebagai pengganti umat Israel untuk menggenapkan rencananya. Kita kembali mengutip di dalam ayat 23 dan 24. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya, yang menjadi renungan kita malam hari ini, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita. Orang-orang di luar Israel, orang-orang di luar orang-orang Israel, itulah yang sekarang sampai hari ini Tuhan sedang cari. Tuhan memanggil kita. Bahkan dalam pasal yang ke-9 ayat 25 itu nubuatan daripada Nabi Hosea bilang begini,
seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Nah, berkenaan dengan renungan hari ini, ternyata dengan umat Israel yang begitu tegar tengkuk, yang berani melawan Tuhan, akhirnya Tuhan memilih kita, saudara dan saya, untuk menggenapkan rencana Tuhan. Dibentuk menjadi bejana yang mulia. Ya. Dan yang berikutnya, Allah sudah terikat dengan sumpah bahwa rencananya itu harus jadi. Kalau kita mengawali dalam kitab Kejadian, permulaan daripada semuanya, permulaan kehidupan manusia, permulaan dosa, permulaan segala sesuatu ada dalam kitab Kejadian, maka dalam kitab Wahyu itu adalah akhir dari segala sesuatu. Nah, untuk mengisi daripada rencana Allah dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu yang di tengah-tengah itu, maka Allah itu terus bereksistensi dengan setiap rencananya, dan itu jatuh ke tangan kita yang notabene bukan orang-orang pilihan. Ini satu anugerah. Ya, satu anugerah. Saudara bisa bayangkan seandainya bangsa Israel itu taat, hari ini kita binasa, pasti binasa. Ya. Dan mungkin Yesus tidak hadir di tengah-tengah kita. Tapi karena itu sesuatu yang penting, karena rencana harus jadi, maka bagaimanapun juga, saudara, kalau saudara kembali dalam perencanaan Allah, ya, ketika Samuel menjadi raja, ya, dan sampai akhirnya seorang raja yang cukup terkenal, yaitu siapa? Anaknya Salomo, anaknya Daud, Salomo, begitu dia berhenti melaksanakan komandonya Tuhan, maka Tuhan pun tidak berhenti. Dia sekalipun terpecah belah, ada raja-raja yang menggambarkan kepemimpinan Allah, di mana raja-raja itu juga dipilih oleh Allah dari keturunan Raja Daud, maka di sana pun Allah bekerja. Sekalipun ada orang-orang yang tidak takut Tuhan. Karena apa? Rencana Allah harus jadi. Nah, kadang-kadang Tuhan memakai orang-orang jahat, orang-orang kafir, itu untuk apa? Sebenarnya untuk menggenapkan. Kalau kita lihat, jika tidak ada Yudas, jika tidak ada Pilatus, jika tidak ada orang Israel, maka saya percaya Yesus tidak disalibkan. Tetapi karena rencana Allah harus jadi, maka Tuhan dengan segala upayanya mengambil satu tindakan. Ini yang saya mau katakan dalam beberapa hari ini tentang pembentukan Allah, yaitu yang pertama tentang kasih anugerah Allah, yang kedua tentang kedaulatan Allah. Maka Tuhan dengan kedaulatannya. Jadi kalau hari ini kita boleh dipilih oleh Allah menjadi pengganti, itu sebenarnya bukan karena rekayasa. Itu semua karena kedaulatan Allah yang memanggil dan memilih kita. Oke, slide selanjutnya. Nah, ketika kita melihat di sini, lewat apa Tuhan pilih kita? Sebenarnya kita kan bukan orang Israel. Sekali lagi, karena kasih dan anugerah dalam Kristus Yesus. Jadi kedaulatan dan kasih Allah ketika mengatakan tentang pembentukan seseorang menjadi seorang yang dibentuk oleh Allah, ini dua-dua jalan anugerah dan kasih Allah serta kedaulatan ini dinyatakan oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, karena itu kalau sudah lanjutkan di dalam pembacaan yang selanjutnya, ya, itu di sana ada orang yang dipanggil dalam kasih dan anugerah Tuhan, kita dipanggil. Ya. Nah, kalau kita juga melihat kasih Tuhan, ya, saya pernah
ketika masih bekerja di bank, saya pernah cerita bahwa saya mulai karir dari OB, kemudian naik dari pembantu atau asisten daripada kepala seksi, akhirnya kepala bagian. Nah, waktu ada di kepala bagian, kan akan ditunjuk sebagai kepala cabang. Nah, waktu itu memang nama saya tidak sepopuler dengan teman-teman yang lain. Ya. Nah, waktu saya dipanggil oleh pemimpin saya, kamu akan dipanggil oleh direksi. Loh, kenapa dipanggil? Nanti kamu akan tahu sendiri. Sudah ternyata, dan direksi itu datang ke Surabaya, saya nggak habis pikir. Dia seorang yang punya nama, punya kedudukan, dia datang ke Surabaya hanya untuk memanggil saya. Oh, ini orangnya. Akhirnya dia tanda tangani surat keputusan untuk pengangkatan saya sebagai kepala cabang. Nah, ketika Tuhan memanggil kita, ini ada satu peristiwa yang penting. Makanya ada satu sekolah minggu yang mengatakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Kita semua dipanggil oleh Tuhan. Jadi ketika kita menjadi orang percaya karena kasih dan anugerah dalam Kristus Yesus, maka sekali lagi tidak ada satu upaya manusia pun. Ya. Sekali lagi di dalam Kristus kita tidak ada yang namanya Kristen warisan. Kekristenan adalah satu keputusan yang kita ambil ketika kita dipanggil, kita berkata, ku jawab iya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Jadi pemanggilan Allah buat kita itu bukan sekedar oh aku jadi Kristen. Tetapi ada satu misi Allah. Ada satu rencana Allah yang besar sebagai pengganti orang Israel yang di mana orang Israel tidak dikenan oleh Tuhan. Bahkan yang lebih dasar selain dipanggil, kita disebut sebagai umat. Artinya apa? Dimasukkan dalam satu kelompok, ya. Orang pilihan Allah, ya, eklesia, orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang punya satu iman percaya yang sungguh-sungguh dalam Kristus Yesus Tuhan sebagai umat, ya. Umat pilihan Allah, umat milik Allah. Dan yang lebih dasar lagi, kita ini bukan sekedar umat, tetapi apa? Anak-anak Allah yang hidup. Artinya, seorang anak itu pasti mau diarahkan, dididik, dilatih oleh orang tuanya. Maka dalam kitab Ibrani dikatakan, engkau bukan anak-anak gampang yang tidak mau dilatih, yang tidak mau dididik. Engkau berkata, aku enggak tahan. Enggak bisa seperti itu. Karena kita terima anugerah Tuhan, maka apa? Kita juga menjadi anak-anak Allah. Jadi, lewat apa Tuhan panggil kita? Lewat anugerah dan kasih-Nya. Jadi karena bangsa Israel tadi bangsa yang tegar tengkuk, maka seharusnya kita yang seharusnya tidak menerima ini, oleh karena bangsa Israel yang tegar tengkuk, kita menerima anugerah ini. Oke, slide berikutnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Bila kita tidak bersedia, ya, sekali lagi, Tuhan tidak pernah memaksa orang. Tuhan akan mencari orang yang bersedia. Membuka hati bagi dia. Mau mengerjakan bagi dia. Jadi nanti jangan heran, bila ada orang-orang yang kita kenal, atau orang yang baru lahir, atau orang yang petobat-petobat baru, yang kita kenal dia pembuat dosa kejahatan, menganiaya umat Tuhan, tiba-tiba Tuhan panggil sebagai penerima tongkat estafet. Maka kita akan gigit jari. Kita akan kehilangan kesempatan. Mungkin kita berkata, ih anak bawang, anak muda, bisa apa kamu? Tapi karena Tuhan memanggil dia, ya, maka tanpa izin kita, orang yang tadi berkata, I am Christian, tanpa ngomong sama Budi, karena kamu begini, enggak usah ngomong Tuhan. Langsung saja orang yang memang mau dipanggil, ya ditancapkan di situ.
Jadi ini yang kita harus sadari bahwa ketika kita tidak bersedia, Tuhan akan memanggil kita, memanggil orang lain yang bersedia. Jadi jangan sampai kita udah terima anugerah, ya. Matius 20 ayat 16, yang terdahulu akan jadi yang kemudian. Yang terkemudian akan hilang. Bukan terakhir, tapi hilang. Makanya kita harus benar-benar sadar bahwa Tuhan memberi kepada kita kesempatan hal ini. Ini satu momen. Ya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang ada ya ketika Tuhan panggil kita. Jadi mari kita bersedia dalam setiap waktu itu relakan hidup saudara dalam kehidupan ini diproses, dibentuk oleh Allah. Jadi jangan terlambat, begitu sudah jadi porselen yang bagus, kendi yang bagus, karena Tuhan tidak berkenan, akhirnya apa? Rusaklah itu semua. Rusaklah itu semua. Udah tinggal masuk ke dapur perapian. Tetapi kalau masih di tangan penjunan, ya, maka Tuhan masih bersedia untuk meremukan kembali, membentuk kita menjadi bejana yang mulia. Ya. Jadi, saya berkata begini, Tuhan tidak pernah membuang undi, ya. Tetapi ini semua buat kita. Jadi Tuhan nggak berkata begini, oh hari dapat lotre Yosua enggak, oh besok Esther enggak. Hari ini, jam yang sama, detik yang sama, Tuhan itu bersedia datang kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau tidak, ya, nek wong Surabaya nak dikepret mek Tuhan. Nah, kalau sudah dikepret Tuhan, siapa yang bisa nanti di dalam Matius pasal 7, bukan orang yang berseru kepada Tuhan yang melakukan kehendak, yang masuk dalam kerajaan Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendakku. Jadi sekali lagi Tuhan tidak pernah membuang undi untuk kita. Oh, namanya didik, nanti begini enggak. Ini semua yang hari ini sama semua. Kita harus mendengar suara ini. Ingat baik-baik, bila kita tidak bersedia, maka Tuhan akan mencari orang yang bersedia. Dan kita sekali lagi akan gigit jari. Akan gigit jari. Maka untuk itu lebih baik selanjutnya, tindakan kita seperti ini. Ambil keputusan. I agree. Aku setuju dengan apa yang Tuhan mau lakukan. Ya, sering kita menyanyikan apa? Suka-sukamu Tuhan. Terus lagu itu bukan sekedar buat kita joget, tidak. Tapi ada satu kalimat-kalimat, suka-sukamu Tuhan. Apapun yang kau mau lakukan, apapun yang kau mau putuskan, itu suka-sukamu. Saya berharap malam hari ini, setiap kita, juga termasuk saya, ya sekali lagi firman ini bukan saja untuk saya, tapi untuk saya. Suka-sukamu Tuhan. Nah kalau sudah begini kasih Tuhan, udah Tuhan tinggal poles kita, bentuk kita, bejana yang tadinya tidak berguna, dijadikan berguna, dijadikan bejana yang mulia. Nah ini sebagai warning yang terakhir. Ini ayatnya yang ke-28 bilang begini. 29. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Tuhan tidak lagi menunda-nunda. Nek wong Jawa nak ngomong, ora gelem ditinggal. Ojo lewo-lewo, ya. Jangan merasa ini dan itu, merasa tidak mampu. Sudah, kita berserah saja. Aku berserah Tuhan, ya. Maka ketika kita berserah, Tuhan akan melakukan dengan segera. Dan ini wordingnya. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi Sodom dan sama seperti Gomora. Ini sesuatu peringatan bagi kita.
Justru dunia sedang menantikan kita. Ya,